adalah aqimi sholat, puasa, kutiba alaikumusiyam, zakat atau usaha. Karena ini kalau masalah tanam menanam Quran kalimatnya adalah kala lama yaqdi ma amaro. Ini secara kualitas kita untuk melakukan sesuatu penekanannya ini berlebih. Kutiba alaikumusiyam, kalau panjenengan mendengar ada penjelasan bahwa puasa itu wajib, tapi yang diangkat ayat itu hanya bukti pada kutiba alaikumusiyam, itu gak wajib. Ada ustadz yang menjelaskan bahwa kutiba alaikumusiyam menunjukkan itu adalah wajib, itu gak wajib. Karena makna kutiba itu bukan wajib. Kutiba itu adalah sopo sing pengen poso silakan, sing gak pengen poso mangan. Itu makna kutiba. Yang dirinya yang mewajibkan untuk berpuasa menjadi tampak wajib saat ada lanjutannya. Kutiba alaikumusiyam di belakangnya la'alakum tattaqun. Ini pilihan. Jika kamu ingin bertakwa, berpuasalah, wajibkan diri kamu untuk berpuasa. Kan gitu. Makanya yang benar bukan kalau menghormati bulan Ramadan benar, itu benar. Tapi menghormati orang berpuasa itu gak tepat. Yang tepat hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang berpuasa itu jangan pernah merasa suci menekan orang yang tidak berpuasa. Ini kalimat di situ itu sudah luar biasa. Jadi pada saat kita berpuasa. Namun pada saat tentang tanam menanam dan memperhatikan apa yang dimakan, halalnya, baiknya, itu tidak ada tawar menawar. Kalau ada tasdidnya lebih, kalau lama juga tasdid, mukoto harus realisasi. Kalau lama yang kedua amarah, tidak bisa tidak. Jika kamu ngaku sebagai hambaku, lakukan perintahku. Itu di abasan. Itu sangat luar biasa. Ini artinya konsekuensinya saat kita realisasi pasti payah. Jadi jenengan nandur itu bukan sebuah itu haji. Kualitasnya itu kalau gaji hilang gitu. Gitu. Hadiah haji. Nah itu kita bisa hemat ya haji. Tapi ojo gitu bikin haji ya ini keliru. Maka punten. Nanti sawah gitu pengen kaji, besok mulai malah kayak semangat. Itu kan hal yang wali. Karena perintahnya ini di surat Hud 61 lebih tegas lagi. Jadilah pemakmur. Wa ansakum menak wastak parokum fiha. Jadilah kalian pemakmur pemakmurnya. Jika kamu lakukan, kamu kelaparan, kamu penyakit, kamu koling. Ini kan jelas banget. Di Gonit Lukas 36 kemudian di Lukas 36 perintah lahan sing wis disiapke nek ora mbok anturi kowe tak kei ibadah sak kasih bangsa. Jadi ini terangkum itu di sini. Saya sempat didatangi salah satu ustaz yang mengharamkan makanan ternak yang kita sembelih, ya, yang dia makan dari suket. Yang suket itu pupuknya adalah pupuk kotoran. Kami didatangi rombongan karena kita ada sistem menggunakan pengganti makanan ternak itu dari kotoran hewan. Awalnya saya tanya begini, bila Ustaz, mohon maaf saya nggak sebut namanya, ini orangnya sering masuk TV, mohon maaf saya nggak sebut namanya. Dia ke Malang, isi mampir ke sini, dia ngajak diskusi. Terus saya nggak ngomong apa-apa, saya berdiri ngambil Quran, saya langsung ngambil Quran. Saya ngambil Quran yang nggak ada terjemah, saya berikan plek, silakan buka nakal 7, 8, 9, 10, 11. Bukan. Terus dia apa mananya? Mohon maaf. Kita jadi tahu. Ternyata dia hafal. Kita ambil yang terjemah yang ini. Bahwa di situ tertulis bahwa pada saat tentang di tanggal 9
itu ada siklus, hewan, tanaman, biji-bijian. Maka siklus itu akan menyuburkan tanah dan akan menggemukkan hewan, ternak, dan melebatkan buah. Jadi nahal. Jadi di sini jelas banget bahwa kalau kita mengatakan sekarang bagaimana ketepatan beliau satu grup dengan kami, satu grup di WA itu, kemudian saya sempat jepri jenengan kalau di TV muni kalau itu karang itu jadi akan mancing berkorol ketepatan kita begitu. Terus kemudian beliau saat di Malang mampir, kalau beliau berbahagia nggak ada benar bahasa Peter biasa kan. Kemudian Bapak beliau berbahagia, ini support ini sebagai satu support saja, nanti detail akan ada waktu lagi. Cuma kita matur begini saja, terkadang kita banyak tikus, pemenang pertama tikus dan PMK sekarang sudah kiranya. Dan ini kemarin saya di Tulungagung, ketepatan itu kita juga ukril dan juga seperti ini dengan kelompok tani sejak pagi. Itu di sana itu memang pusat ternak untuk hewan-hewan prasusu ya, di daerah Nyawangan ya. Nah sekarang ini mulai bergeser, ketambahan juga kambing, Bapak. Ini sudah mulai kambing. Kalau kambing dari beberapa kasus itu yang ada kita baru juga lihat, itu cirinya dinklang gitu. Salah satu dinklang, semua nggak dinklang. Kalau itu sudah ada dinklang di klub itu berarti ada juga yang kena PMK. Dan ini kayak jadi informasi lebih cepat. Bapak Ibu yang berbeda itu berkaitan dengan PMK. Pondok sendiri juga alhamdulillah kita juga baru tahu menyebar sapi itu dari Lamongan, Gresik, Tulungagung, Ngawi. Kita sendiri memiliki nggak banyak sih, kita hanya 130-an sapi. Kemudian kalau kambing kita ratusan menyebar. Karena kita ada program budidaya bahwa wali santri yang nggak mampu itu kita kasih kerjasama kambing itu 6, tapi kalau kambing kecil itu 11, 1 jantan 10 betina, dan ini berkembang ribuan. Alhamdulillah bahwa di kambing dan sapi kita tidak ada yang terkena PMK satupun. Itu kita ada metode sejak awal, kita sudah ada metodenya, sistemnya kita kembangkan dengan teman-teman dari pelaku peternakan. Kemudian kalau kita mengantisipasi dengan NPK atau kimia, sebenarnya kita tidak menggunakan kimia akan tetapi kita terkadang itu segala sesuatunya jika berlebih, apa-apa berlebih mesti penyakit kok gula berlebih jadi penyakit. Mesti dia setengah sendok, sekilo sak sendok, ini 10 sendok, ayo sepokat penyakitan yang itu. Jadi, dan kita juga mungkin, tapi itu masih sudah saya nyampaikan tadi ya, bahwa seperti NPK itu kadang pemahaman kita itu kan salah tempat, kan lagi. NPK itu dikira pupuk yang sebagai nutrisi langsung dimakan oleh tanaman. Kita sering salah paham di sini sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa mengantisipasi pada saat ada kejadian pemahalan ini. Maunya pemerintah pun ngersuloh buat Bapak Ibu. Jadi kan harusnya bersyukur saat bahwa subsidi itu dicabut, seharusnya bersyukur karena jadinya didorong oleh mandiri. Seharusnya kan begitu. Petani didorong untuk mandiri seharusnya. Jadi kita bersyukur kan. Terus ya, saya bersyukur. NPK itu sendiri munculnya baru tahun 78 Pak. Kan ngatan pabriknya digawe itu 74. Kemudian realisasi itu 81, 82. Kemudian menjadi suasana badai itu 84 kan gitu. 84, 85. Nah ini kemudian sebelumnya kan nenek moyang kita kan nggak pakai itu. Enjoy kemauan. Nah ini pada saat kita kemudian menggunakan Bapak Ibu
saya berdengar sendiri dari distributor dan marketingnya McDonald. Sayur-sayur yang ada di seluruh dunia ini orangnya yang mengkoordinator ini namanya Mr. Lee. Itu orang Taiwan. Kita kan kerjasama, kita juga pacon, kita laktos, kita kan kirim ke sana, Kemudian ini kita kan semasa ini kan kita kan nggak pernah tahu bahwa hormon dan protein itu sudah menyatu. Biasanya teman-teman yang terbiasa tidak kan lagi hormon dan protein itu sudah menyatu. Itu membutuhkan fosfor. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mengetahui fungsi ini. Ini fosfor. Jadi kalau jenengan itu ingin di dalam tubuh itu jaga kesehatan, terdapat proses bahwa protein itu katalis untuk mengoptimalkan hormon. Anda panjenengan yang dibutuhkan hanya cukup 1 daun makan ini. Ini fosfor. Nah, selada. Untuk beberapa tahun kemudian, karena kita mengira bahwa NPK itu adalah langsung pupuk yang disebut makanan, jadinya bahwa pada saat kita berbicara tentang umpamanya protein itu jika diurai akan menjadi asam amino, ya saya begitu. Asam amino itu C-double katakanlah demikian. Jadi yang di sini biasanya diuraikan oleh sama saya begitu ya. C-enggak. Tanaman itu pada saat tanah itu tidak baik atau dia itu buruk, itu berarti C-nya cenderung pasti kecil, bahkan bisa jadi asumsinya minus, kalau tidak minus, tapi C itu pasti kecil, pasti tidak ada di atas 4, walaupun yang dibutuhkan sebenarnya 12 kan begitu. Pada saat kita berbicara C organik, itu kalau ini hilang akibat pengaruhan kebanyakan minuman dan makanan yang kita anggap dapat menyelesaikan masalah, kita melihat air laut, kemudian air laut kita mengira dapat menyelesaikan masalah haus, kita minum justru semakin dehidrasi. Itu akibat kita menyalahkan tentang NPK yang dikira sudah merupakan pupuk jadi. Akibatnya mestinya dia hanya sebagai katalis dan bermaksud bahwa supaya mikroorganisme, sebenarnya kita memberikan pupuk ke tanah itu kan supaya tanah itu kan dapur begitu, supaya dapur kita itu lengkap, bumbu masaknya itu lengkap, yang diinginkan bagian dari pemasak chef itu lengkap, yang diinginkan itu lengkap. Jika ada yang kurang, rasanya itu juga nggak nyaman dan kita nggak bisa menjadi enak kita makan. Itu kita menyiapkan mikroorganisme yang dibutuhkan di tanah baik makro atau mikro, bahkan begitu. Itu seperti dapur. Dan ingatkan apa ini? Saat kita berbicara biasanya pokoknya kita mau PSB. Teman-teman petani sudah tahu semua tentang PSB. Sama biasa terbiasa PSB lah. Fotosintesis bakteri, umpamanya begitu. Saat kita berbicara ada panduan bahwa PSB itu dibuat dari telur, micin, kemudian minyak ikan, umpama begitu, atau kecap. Pikiran kita itu langsung selalu telur, micin dan kecap. Jadi pada saat kita berbicara, padahal makna telur itu maksudnya kan protein. Protein itu dapat terbudinya malam. Di sungai ini banyak sekali yang dikatakan ikan sapu-sapu. Jadi kan ikan sapu-sapu biasanya kita pandang nggak enak, mesti dibuat. Itu protein tinggi. Jadi dengan bisa fermentasi, dengan bisa jus, itu menjadi protein. Jadi dengan fermentasi dipecah. Pada kalau posisi dipecahin begitu, itu kita pecah supaya menjadi C.
supaya menjadi asam amino. Pada saat kita sudah mengetahui itu, baru kita gabungkan untuk menjadi sebuah, memberikan sebuah fungsi katabolisme kan begitu. Nah ini kan yang diperlukan. Jadi teman-teman, kalau kita mengetahui bahwa unsur-unsur yang diperlukan terkait dengan jadi Bapak Ibu berbahagia, solusinya apa? Saya yakin teman-teman sudah mengetahui untuk pekerjaan NPK atau musuh NPK. Kalau menjadi besar mengatakan tikus agak orang kita tuh galengnya cili-cilian Bapak Ibu. Ini apa sih? Sakit galengnya cili-cilian. Baik biar apa ini gede-gede dan galeng, sakit cili-cilian galeng. Ngopot dekat. Disko itu. Itu saat kita ada begini galeng cili-cilian. Biar ini gede-gede dan galeng. Terus galeng ini ditanduri sakit dengan revodia. Gitu. Kita nek biar ini revodia ini sakit jadi aplikasi apa enaknya kembang gitu. Bahaya wajib biar tuh revodianya bukan itu. Tanaman kenikir, lombok, jadi dulu itu sehingga memenuhi kebutuhan makan pagi juga memenuhi kebutuhan pendamping makanannya itu terpenuhi. Terus telo biasanya paling telo itu dulu muatan maksudipun kemudian dikemas supaya budaya itu terbangun cok bakal mergo cok bakal berarti lo nih muslim gitu. Repot itu biar makna cok bakal itu maksudnya bukan muslim, bukan berpersembahan ke menunggu. Ini kita salah paham kita di sini. Betul kita nggak ngerti maksudnya gaya dia nopo tiga pojok-pojokan. Itu maksudnya supaya ikut yo makhluk nah etika itelo sehingga dia tidak akan makan intinya. Dia makan telani. Jadi ketika ini bosok ini besar galengan telone terus kemudian hari ini dipakai dia juga oh memang panganannya sih biasanya mereka dapat ini nenek moyangnya tikus untuk lesaki dicapai untuk ciri-cirikan galon. Kemudian namanya orang marah itu jadi tidak gelem enek bayu nih. Dia sebenarnya kan ini kan di galon yang besar. Tapi mereka jadi tampanan kenikir. Terus biasanya dimasak sampai sedap itu serai. Itu terus dihilangi. Bapak Ibu saya yakin teman-teman bapak-bapak pasti dulu ingat baik dan jadi tes serai enak banget tapi itu gampang sakitnya. Gitu Pak Yasin. Padahal tes serai itu bagus banget antioksidan tinggi Bapak Ibu. Tes serai itu bikin langsing cepat ya Bapak Ibu serai. Jadi kita tanduri serai itu sekaligus menghalangi yang namanya hama untuk ke sawah. Kalau kita tanduri serai, ada serai wangi, ada serai kapur, monggo. Saat ini wong nandur serai khusus nandur serai untuk dijual. Kami itu juga pemasok di apa namanya kecap sapi. Kami itu setiap minggu ngirim 1 ton itu serai kita kirim ke ternyata bahan kecap itu serai Bapak ternyata tak kira dili dari serai itu. Nah ini hal-hal yang kita abaikan sebenarnya. Contoh terus kemudian masalahnya lagi tikus yang gaib gitu. Terus itu tenaga diungkapin faktanya kan itu enak toh tikus gaib. Saiki ditantang kowe nek sapa sing iso tikus siji tak kei dhuwit 2000.
situsnya kita Sewu, berasa kok itu saya YouTube oke, tapi sisuk naik mirip. Di panen sisi kancane ngamuk, ketoknya aneh kalau kita hari barang. Diakui atau tidak bagi para petani memang fakta yang bersifat tikus gaib, bukan al-gaib beda loh ya. Kalau Al-Quran itu kan alih loh ya, al-gaib sama gaib itu berbeda. Kalau yu'minuna al-gaib itu diri Tuhan, tapi kalau gaib sesuatu yang tidak tampak tapi bukan Tuhan, harus dibedakan. Kalau gaib itu sebetulnya nggak tampak. Ini kita sepakati gaib itu sebetulnya mufrad atau tunggal, tapi di sini kita paham bahwa gaib itu sesuatu nggak tampak mata. Mestinya gaib dulu. Jadi banyak sesuatu yang bersifat gaib. Nah itu tikus ini memang ada unsur bersifat kegaiban. Percaya gak percaya, nek petani mesti percaya. Yang gak boleh itu diimani. Percaya atau iman itu beda. Yakin dan iman itu berbeda. Kalau iman, kalau orang itu tidak minum kopi, maka dia mumet, mabuk, pusing. Nah, itu berarti diimani, dipedomi. Kan gitu. Kalau yakin, saya yakin bahwa kopi itu dapat menyelesaikan masalah bagi mereka yang nyandu. Tapi kita nggak tahu kopi, nggak masalah. Ini namanya yakin, kayak dipedomi. Beda. Tikus, ada gaib, nggak diyakini musyrik, enggak. Tapi nek mbok imani, mbok silani, mbok ritual, ibadah, sholat, pengen itu tikus. Allahu Akbar, sholat tahajud, subuh menakar tikus. Nah itu jenenge diimani gitu loh. Yakin dan iman itu beda. Di pada saat kita kembali tikus, gaib itu ada yang ngomong. Misalnya saya sendiri juga pernah melihat, kemudian yang salah satu supir yang dipesan oleh seseorang, kemudian diisi oleh seseorang banyak rombongan, diajak ke suatu tempat. Saya yakin petani tahu sekali ini. Kemudian setelah turun ternyata tikus. Saya kira supirnya mau lari, ketakutan. Rojo tikus, dan lagi percaya percaya. Saya pernah ketemu, saya pernah jagungan. Tapi saya nggak ngerti kalau itu tikus. Saya jalan ke baratnya jalan itu Domplek, ya. Terus kemudian belakangnya MTS, saya jalan pagi pada subuhan jalan ke sana. Ada orang topian tempat akhirnya masyarakat ini gitu, topi ongkol gitu, kemudian saya di belakangnya ngomong-ngomongan, gue sopo, gue sempat ternyata wajah itu terus gak halusinasi lah kalau saya lari lagi gitu ya. Terus dia cerita, nyobo, saya kan tadi itu lalu sekarang kalau dikai pangan aku yang sih ngomong. Makanya kalau kita hindari tikus, musir tikus ya kudu sing ngomong. Jadi ada hadis banyak banget masalah sensor pada guru-gurunya setan tuh ya berkaitan juga dengan itu. Kita ngaji ya butuh guru. Ini butuh kan karena demikian. Ada sandarannya. Sholawat lah gitu ya, satu kita kalau Islam kan tidak akan bersolawat. Jangan guru. Nah jadi dengan orang tua ngaji di kono-kono ya mesti tidak ngaji. Kalau kiaiku Tanjung gue juga aku ikut ditutup ya Tanjung menulis kopi. Gimana yang begitu? Kalau dia berbeda, karena mereka juga ada yang ngomong, maka musirnya kita juga butuh ada yang ganti. Ini memang begitu rumusnya itu. Itu mengenai tikus, mengenai penggantian NPK, maka saya hanya memberikan satu begini. Oh ya, dulu juga ada kalau kebun di rumah itu biasanya donatur besto, gambas, donatur ini. Kita sekarang itu banyak